Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bisnis. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Mudah-mudahan bisnisnya tetap berjalan dan semakin maju ya. Jadi di episode kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai cara bagaimana kita mengekspor produk atau barang kita. Jadi ada 7 cara ekspor ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan ekspor ya. Jadi manfaat yang pertama adalah manfaat untuk pemerintah ya, menguntungkan pemerintah. Jadi ketika kita melakukan ekspor barang atau jasa ke luar negeri, maka kita bisa membawa mata uang asing yang artinya di situ membantu menciptakan cadangan devisa ya. Kemudian yang kedua adalah produk berkualitas tentunya akan selalu terjual ya ketika kita melakukan ekspor. Kemudian yang ketiga adalah pasarnya tidak terbatas ya, seluruh dunia bisa ya, tentunya dengan kita memasarkan di luar negeri. Kemudian yang keempat adalah peluang harga meningkat ya. Jadi ketika kita jual di dalam negeri dengan di luar negeri, maka biasanya ada perbedaan harga yang tentunya biasanya lebih mahal dari yang di dalam negeri, karena kemungkinan harga pasar di sana lebih tinggi ya dari di dalam negeri. Kemudian yang kelima adalah pembayaran lebih cepat diterima ya. Jadi persaingan di pasar lokal yang cukup tinggi biasanya membutuhkan jangka waktu yang lama untuk memperoleh laba, tapi ketika kita melakukan ekspor barang ke luar negeri, maka kemungkinan ada potensi penerimaan pembayaran juga lebih cepat ya. Kemudian, selain manfaat ada syarat ekspor ya. Jadi ada yang namanya satu dokumen purchase order ya atau PO ya. Jadi tentunya sebelum kita melakukan ekspor kita perlu lengkapi syarat-syaratnya ya. Ada namanya dokumen purchase order. Jadi sebagai bukti permintaan dari pembeli di luar negeri itu namanya purchase order. Kemudian ada perencanaan ekspor ya. Perencanaan ekspor ini tentunya harus disiapkan secara matang, kemudian detail dan teliti untuk mempermudah proses ekspor selanjutnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu didiskusikan kepada calon pembeli jika ingin melakukan ekspor barang. Yang pertama, produk yang akan diekspor apa ya. Kemudian klasifikasi dari produk tersebut, kemudian negara tujuannya kemana, kemudian pengemasan produknya ya yang aman seperti apa, kemudian jalur pengirimannya yang lebih efektif dan efisien itu jalurnya kemana saja, kemudian menentukan jadwal ekspor kira-kira yang tepat jadwalnya kapan, kemudian menyiapkan surat keterangan asal, dan itu kemudian menyiapkan dokumen pemberitahuan ekspor atau PEB. Kemudian yang ketiga adalah dokumen legalitas. Nah, beberapa dokumen legalitas yang perlu dipenuhi sebelum kita melakukan ekspor adalah yang pertama, surat izin perdagangan SIUP dan tanda daftar perusahaan atau TDP yang dibuat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP ya, kabupaten atau kota. Kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kemudian nomor identitas kepabean dari Ditjen Bea Cukai ya. Kemudian dokumen ekspor yang lainnya adalah yang pertama invoice yang dibuat oleh eksportir ya. Jadi dari sana dari eksportir berarti dari kita buatkan invoice. Kemudian packing list yang dibuat oleh eksportir juga. Kemudian bill of lading yang diberikan shipping company, jalur laut atau air bill jika melakukan pengiriman melalui udara. Kemudian dokumen tambahannya apa? Selain dokumen ekspor dan legalitas, terdapat surat yang dibutuhkan sebelum melakukan ekspor. Di antaranya yang pertama, shipping instruction dari eksportir kepada shipping line ya. Kemudian ada sertifikat of origin yang dikeluarkan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten atau kota. Kemudian sertifikat of analysis dari laboratorium. Kemudian sertifikat of phytosanitary dari Badan Karantina untuk produk tumbuhan. Kemudian dokumen tambahan sesuai dengan permintaan pembeli ya. Jika ada permintaan dari pembeli mengenai dokumen apa yang perlu ditambah ya.
Kemudian caranya yang paling penting ya. Jadi perdagangan internasional itu tentunya memiliki potensi untuk memperluas pasar kita ya. Adapun tata cara ekspor barang ke luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan dokumen legalitas tadi ya, sudah disebutkan. Kemudian menyiapkan dokumen ekspor, ya, tadi disebutkan juga. Kemudian menetapkan negara tujuan. Kemudian keempat, mendaftarkan website di portal bisnis internasional ya. Kemudian melakukan pemberitahuan pabean ya. Pemberitahuan pabean ini kepada pemerintah dilakukan dengan menyerahkan semua dokumen pemberitahuan ekspor barang dan dokumen kelengkapan kepada bea cukai ya. Kemudian memperoleh nota persetujuan ekspor ya. Nah, ini biasa diterbitkan oleh bea cukai ya. Jika permohonan disetujui, maka kita bisa jika telah mendapatkan MPI, yaitu artinya secara hukum barang Anda telah dianggap sebagai produk ekspor. Kemudian tentunya yang terakhir adalah mengekspor barang tersebut ya. Dengan tadi sebelumnya sudah disebutkan 7 cara lainnya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga produk kalian bisa memperluas ke perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.